Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Joko Budi Handono di channel Ashan Engineer 354. Baiklah rekan-rekan sekalian, untuk kesempatan kali ini saya akan membuat konten untuk memenuhi salah satu permintaan salah satu subscribers kami. Beliau request atas nama Aring Ganteng 2164. Beliau menanyakan tentang instalasi motor listrik. Nah, ini di depan saya adalah sebuah motor listrik. Ini aplikasinya digunakan sebagai pump hidrolik pada injection molding. Nah, yang beliau tanyakan adalah ketika dikonek rangkaian delta. Jadi kalimatnya seperti ini, Bang, motor saya dipasang delta kok tidak mau, tidak bisa. Oke, saya akan coba membantu menjawab pertanyaan daripada Mas Aring Ganteng. Nah, ini jadi sebelumnya saya akan mencoba mereview lagi apa itu motor listrik. Jadi motor listrik itu adalah alat untuk merubah tenaga listrik menjadi tenaga mekanik. Nah, ini salah satu contohnya. Dalam aplikasi injection molding itu biasanya digunakan sebagai penggerak pump hidrolik. Nah, ini motor listrik dari tegangan listrik menjadi tegangan mekanik. Ini di sini ada lilitan, diberi tegangan listrik, kemudian rotor daripada motor ini berputar, menghasilkan tegangan mekanik, menghasilkan tenaga mekanik untuk menggerakkan motor hidrolik. Ya, seperti itu. Kemudian untuk connectionnya, ini yang perlu kita perhatikan. Kita harus mengamati nameplate. Jadi spesifikasi atau data motor yang tertulis pada nameplate. Nah, ini contohnya pada salah satu motor kami, motor merek Tego made in Taiwan. Ini untuk output dayanya 7,5 kW. Nah, di dalam kita mengkonek, yang kita perhatikan adalah voltnya, tegangannya. Nah, ini yang ditanyakan ketika dikonek delta ternyata tidak mau. Nah, ini kemungkinan yang jelas pada nameplate motor tersebut itu untuk nameplate-nya tertulis 220 volt garis miring 380 volt. Nah, seperti ini. Biasanya untuk motor kapasitas kecil, nameplate-nya tertulis 220 garis miring 380. Ini artinya untuk connection-nya pada dunia industri, karena kita sudah sama-sama tahu bahwa tegangan listrik yang tersedia dari PLN itu adalah 3 fase. Nah, ini seperti ini, 3 fase RST dan 0. Untuk tegangan antar fase 380, fase dan 0. Antar fase itu maksudnya R dan S, R dan T, S dan T itu tegangannya 380. Untuk R dan 0, S0, T0 itu 220. Nah, karena di sini motor adalah motor 3 fase dan ketiga-tiganya harus kita beri tegangan, sumbernya adalah 380, maka connectionnya adalah RST, kita connect pada lilitan. Nah, yang perlu kita perhatikan ketika nameplate tertulis 220 garis miring 380 seperti ini biasanya pada motor yang berkapasitas kecil seperti ini adalah motor cooling fan. Nah, ketika tertulis pada nameplate-nya seperti ini 220 garis miring 380, berarti koneksinya adalah 220 itu untuk koneksi untuk rangkaian delta, kemudian 380 itu untuk rangkaian star atau bintang. Berarti apabila motor dengan nameplate seperti ini 220 garis miring 380, maka motor harus dikonek dalam rangkaian
star dalam rangkaian bintang. Apabila dikonek dengan menggunakan rangkaian delta, maka ya seperti yang dialami oleh Mas Ari Ganteng ini, motor nggak mau ya, karena memang tegangannya terlalu tinggi, bahkan itu bisa menyebabkan lilitan akan jebol, lilitan akan short antar fas dan sehingga terbakar. Nah, seperti itu. Selanjutnya untuk motor yang nameplate-nya tertulis, untuk spesifikasi pada nameplate-nya seperti ini, tertulis 380 volt. Ini artinya adalah 380 garis miring 660 volt. Biasanya pada nameplate motor itu hanya tertulis 380 volt. Artinya 380 volt ini adalah rangkaian delta. Untuk rangkaian bintangnya, nah seperti ini kita perhatikan, 380 delta. Ini untuk bintangnya adalah 660 volt, tapi di sini tidak tertulis karena memang power tegangan yang tersedia itu adalah 380 volt, sehingga untuk 660 di sini dikosongkan. Artinya berarti ketika ada motor dengan nameplate 380 volt atau 380 garis miring 660 volt, maka motor tersebut harus dikonek dengan rangkaian delta. Kemudian pertanyaannya, bagaimana apabila dikonek dengan rangkaian star? Ya bisa saja, tetapi motor tersebut putarannya tidak optimal, RPM-nya tidak optimal sesuai dengan nameplate yang sesuai dengan identitas yang tertulis pada nameplate ini. Contohnya adalah RPM-nya 1500 atau 1445. Apabila dikonek dengan tegangan 380 rangkaiannya bintang, maka motor ini tidak bisa berputar secara optimal. Biasanya motor-motor dengan kapasitas besar ini dikonek dengan rangkaian star delta. Jadi start menggunakan rangkaian star beberapa detik, kemudian setelah itu oper baik secara manual ataupun auto berubah menjadi rangkaian delta. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi apabila pada nameplate motor tertulis tegangannya 220 garis miring 380 volt seperti ini, maka motor tersebut harus dikonek menggunakan rangkaian star, rangkaian bintang. Karena di situ tegangan yang tersedia adalah 380 volt. Nah, kemudian apabila pada nameplate tertulis 380 volt atau biasanya juga tertulis 380 garis miring 660 volt seperti ini. Ini artinya sama, maka motor tersebut harus dikonek dengan menggunakan rangkaian delta, rangkaian segitiga. Nah, seperti itu. Ya, demikian rekan-rekan sekalian, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa selalu mendukung channel kami Ahsan Engineer 354. Caranya silakan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi ketika kami mengupload video baru. Dan jangan lupa share ke media sosial rekan-rekan sekalian. Apabila ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih. Semoga Allah memberikan aman, selamat, sukses, barokah bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.